ada dua lagi pertanyaan Pak nih. Yang pertama, pengaruh atau dampak dari berkuasanya Taliban di Afghanistan. Apakah eksesnya itu bisa terhadap gerakan gitu teroris di Indonesia? Taliban itu berdiri tahun 93. Praktis Taliban itu tidak pernah berjuang untuk mengusir penjajahan ataupun ekspansi Uni Soviet saat itu. Karena Uni Soviet bubar itu kan 90-an. 90. Ya. Nah, Taliban ini berkolaborasi dengan Jamaah Islamiyah, JI. ya, JI untuk Indonesia, kalau untuk di Afghanistan atau di internasional Al-Qaeda. Ya. Taliban berkolaborasi dengan Al-Qaeda, mohon maaf, yang kolaborasi atau afiliasinya di Indonesia itu Jamaah Islamiyah. Nah, itu ditandai tahun 93 itu pernikahan putri tokoh Taliban saat itu, yaitu Omar Muhammad Mollah Muhammad Umar, yang putrinya dinikahi oleh pimpinan Al-Qaeda saat itu, yaitu Osama bin Laden. Nah, disitulah terjadi kolaborasi di antara mereka. Nah, kemudian didukung oleh Al-Qaeda sehingga Taliban berhasil menguasai atau mengambil alih pemerintahan di tahun 96 sampai 2001. Nah, sekarang pengaruhnya terhadap kelompok radikalisme dan terorisme. Kalau untuk jaringan terorisme otomatis berpengaruh kepada JI sebagai afiliasi Al-Qaeda. Kalau untuk kelompok radikalnya begini, saya ingin jelaskan. Taliban itu asal mulanya itu sebenarnya kayak gerakan moderat. Kenapa? Karena secara ideologis tauhidnya adalah Maturidiyah, mazhab fikihnya mengikuti Hanafi, ini yang cenderung untuk liberal, dan mereka kebanyakan bertorekoh, yaitu torekoh Naqsabandiyah. Idealnya pada mulanya Taliban itu moderat sekali, tapi setelah situ terjadi mungkin infiltrasi ideologi atau transformasi ideologi sehingga jadi radikal. Nah, kalau saya gambarkan, saya analogikan, kalau di Indonesia itu kayak FPI. Awalnya moderat. Ya kan? Sehingga apa dampak kebangkitan Taliban dengan kelompok radikal? Nah, otomatis kan beberapa saat kemudian, beberapa hari atau 1 minggu kemudian ada FPI rebound setelah dibubarkan, ya kan? Ya, itu bagian daripada pengaruh daripada kemenangan Taliban itu. Ya. Tapi mungkin pengaruhnya hanya jangka pendek kalau dilihat itu, atau kenapa? Akan menjadi jangka pendek pengaruh mereka, atau akan terus menerus menggairahkan gerakan ini. Ya, kuncinya sebenarnya begini ya, kuncinya itu begini. Kalau kita berbicara terorisme itu kan bicara analoginya gini ya, ibarat teroris itu sebagai buah, maka radikalisme itu sebagai pohon. Pohon itu kan terdiri dari akar, batang, dahan, ranting, daun, termasuk bunga. Ya, akar pohon radikalisme adalah ideologi takfiri. Buahnya terorisme. Tapi buah itu kan ada yang masih pentil, setengah masak. Nah, kalau sudah masak itu berarti sudah terpenuhi unsur tindak pidana teror. Sebelum jatuh maka bisa dilakukan penindakan. Ya. Tapi kalau ada politik global, perkembangan politik global dan lain sebagainya, meskipun masih pentil atau setengah masak, angin puyuh dan lain sebagainya bisa rontok kan. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan radikalisme dan terorisme, solusi yang paling efektif, yang paling efisien dan tidak menimbulkan resiko yang lebih besar adalah penyelesaian secara radikal. Artinya radikal itu kan akarnya itu yang dicabut, yaitu dengan adanya regulasi yang melarang akar ideologi radikal, yaitu ideologi takfiri. Artinya regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Terakhir Pak Nur, sekarang ini berkembang juga kan paham-paham radikalisme melalui media sosial, digital yang begitu besar. Bisa digambarkan Pak, seberapa kan kita melihat konten-konten keagamaan juga sangat banyak di situ. Seberapa besar kelompok-kelompok takfiri radikal ini menyusup di sana, menggunakan media sosial sebagai alat untuk propaganda? Paparan radikalisasi itu didominasi di dunia maya.
dunia maya. Bahkan Didominasi dunia maya. salah satu lembaga survei kalau tidak salah Alfara. Kalau apa itu lembaga survei apa namanya itu? Salah satu lembaga survei lah ya. Itu mempublish hasil survei ada 67% konten-konten keagamaan di dunia maya itu didominasi oleh konten-konten keagamaan yang intoleran dan radikal. Intoleran. 67%. 67% lebih. Ya. Nah, kemudian bagaimana penanggulangan kita? Ya. Sesuai dengan amanah undang-undang, penanggulangan terorisme dan radikalisme dilakukan secara holistik, mulai dari hulu yaitu pencegahannya, radikalismenya, dan hilir yaitu terorismenya. Kalau untuk terorismenya udah nggak ada masalah karena ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Tetapi untuk radikalismenya maka harus dilakukan dengan pendekatan soft atau soft approach. Undang-undang mengamanahkan 3 strategi. Yang pertama adalah strategi kesiapsiagaan nasional. Kesiapsiagaan nasional itu artinya apa? Siap siaga di bidang tidak hanya fisik, pasukan, anggaran dan lain sebagainya, tapi lebih daripada itu juga kesiapsiagaan ideologi. Dengan diberikan vaksinasi ideologi. Vaksinasi ideologi. Karena ini kan virus ideologi ini kan. Jadi ini ada agenda baru nih, Iya. selain vaksin COVID-19, Iya. ada Vaksinasi ideologi radikal. Terhadap siapa? Terhadap 87,8% setelah dikurangi 12,2% yang masuk indeks potensi radikal, yang masih moderat, masih baik-baik, ya, masih Pancasila NKRI, tetapi tetap berpotensi terpapar. Maka diberikan vaksinasi ideologi. Ya. Dengan apa? Dengan menanamkan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan agama. Kenapa dengan pendekatan agama? Dengan pendekatan agama. Karena kelompok radikal selama ini meradikalisasi masyarakat itu dengan membenturkan atau menghadap-hadapkan atau mendikotomi agama dan budaya, agama dan nasionalisme, agama dan negara. Nah, ini dulu kita takfiri tadi. Nah, itu satu. Yang kedua strategi kontraradikalisasi, terutama di dunia maya. Betul. Yang diisi dengan kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi. Ya, terhadap khususnya bagi mereka yang OTG. 12,2% tadi OTG. Jadi tidak hanya penderita COVID nih ya. Ini juga OTG. Teroris juga banyak OTG. Iya, OTG. Nah, baru strategi yang ketiga adalah deradikalisasi. Deradikalisasi ini adalah upaya atau proses mengembalikan mereka yang terpapar paham radikal untuk menjadi moderat atau minimal mengurangi. Tetapi yang perlu dicatat bahwa program deradikalisasi itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana maupun mantan narapidana. Karena apa? Kalau misalnya saya ke institusi atau lembaga pendidikan tertentu, saya di situ melakukan kegiatan program deradikalisasi. Oh, mereka resisten, menolak loh. Emangnya saya radikal? Iya, betul. Jadi sekali lagi deradikalisasi itu hanya untuk mereka yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana maupun narapidana dan mantan narapidana. Nah, dalam program deradikalisasi itu diisi dengan kegiatan yang pertama rehabilitasi ideologi. Yang kedua, reedukasi, diberikan keterampilan, pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya, dan reintegrasi sosial. Karena mereka kan eksklusif ini, supaya dia menjadi inklusif dan siap beradaptasi untuk nanti keluar dari penjara, bergabung dengan masyarakat. Nah, seperti itu. Rehabilitasi menarik juga itu. Itu sudah jalan dan sudah banyak. Rehabilitasi ideologi sudah banyak. Sekarang ya. Banyak tokoh. Seperti Umar Patek. Ya. Atau Jadi mungkin akan bertambah lagi Umar Patek yang lain. Yang pertama, kita BNPT punya mitra. Ya, mitra strategis yang namanya FKPT yang tersebar di 32 provinsi. Insya Allah di tahun ini di 34. FKPT apa itu, Pak? Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. FKPT ini terdiri dari pimpinannya dan sekretaris, bendara, dan kepala bidang. Nah, kepala bidangnya itu ada 5 kepala bidang yang membidangi 5 kegiatan. Setiap tahun ini, kegiatan di bidang agama, sosial budaya,
kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak, di bidang pemuda dan pendidikan, di bidang media, dan di bidang riset dan penelitian. Ini selalu melakukan kegiatan rutin setiap tahun. Nah, kemudian kita juga membuat gugus tugas pemuka agama yang terdiri dari LPOI dan LPOK. LPOI itu Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Ini terdiri dari ormas-ormas moderat, civil society moderat, NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, ya, Matlaul Anwar dan lain sebagainya yang kita bermitra dengan mereka untuk untuk mensosialisasikan dan melakukan kontraradikalisasi ataupun vaksinasi ideologi tadi. Tetapi juga dengan LPOK. Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan yang terdiri dari para tokoh agama di 6 agama. Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu. Ini bersama-sama untuk melakukan penanggulangan radikalisme dan terorisme tadi. Kenapa? Karena tokoh agama ataupun ustadz, kiai, pendeta ini bisa menjadi pintu masuk radikalisme dan sekaligus menjadi pintu keluar. Menjadi pintu masuk kalau tokoh agama ataupun ustadznya tadi menyebarkan konten-konten hate speech, intoleran, anti pemerintahan yang sah, ya kan, provokatif, mengajarkan ideologi takfiri, pintu masuk radikalisme. Menjadi pintu keluar kalau mereka mengajarkan, mendakwahkan kepada umat dan jamaahnya konten-konten perdamaian, persatuan, cinta tanah air, akhlakul karamah, rahmatan lil alamin, yang menjadi pintu keluar. Nah, seperti ini poin penting juga tuh para ustadz dan ini untuk mencegah. Kita juga membentuk duta damai di dunia maya. Nah, itu melibatkan anak-anak pegiat sosial. Jadi sudah banyak program yang berjalan. Dan sekarang yang perlu sebagai tambahan yang terakhir ini adalah negara sudah mengeluarkan Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang RAN-PI. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme atau Ekstremisme berbasis kekerasan mengarah kepada terorisme. RAN-PI ini adalah regulasi penguat kelembagaan bagi BNPT sebagai fungsi koordinasi di dalam penanggulangan radikalisme terorisme untuk mengkoordinasikan kementerian lembaga terkait termasuk Pemda maupun segenap elemen masyarakat bangsa negara. Karena penanggulangan radikalisme terorisme itu hanya akan sukses dan optimal kalau dilakukan secara semesta. Yaitu melibatkan seluruh komponen bangsa. Oke. Terakhir Pak, 3 kata nih. 3 kata untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Apa Pak? 3 kata ya untuk penanggulangan radikalisme dan terorisme. Yang pertama, jangan takut. Itu udah 2 kata ya. Apa ya bilang? Atau gimana? Boleh lah, nggak apa-apa. Oke ya. Artinya harus berani, harus lawan. Lawan segala bentuk radikalisme dan terorisme. Kita singkat lagi jadi lawan. Ya, lawan ya. Yang kedua, militan. Ya, militan untuk melawan tadi. Ya. Yang ketiga, bersatu dan jaga perdamaian tadi. Bersatu. Ya. Jadi apa nih? Lawan, militan dan bersatu melawan terorisme. Demikian kawan akurat semua, perbincangan santai kita dengan Pak Brigjen Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Jenderal atas waktunya dan sudah ngobrol banyak dengan kita tentang terorisme di Indonesia, dan semoga perbincangan kita ini bermanfaat. Amin. Terima kasih. Mungkin kita bisa ngobrol lagi yang lebih mendalam lagi Pak soal terorisme. Terima kasih banyak Pak. Dan kawan akurat, itu tadi perjumpaan kita. Sampai bertemu di program Akurat Talk berikutnya. Salam NKRI. Salam harmoni. Salam harmoni.